Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja sekali ini akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan baik itu di WA, Google Classroom atau di YouTube. Ternyata di YouTube tidak ada, mantap, alhamdulillah. Terus di WhatsApp di grup-grup masing-masing ada satu, dan di Google Classroom-nya PS1 ya. Pertama saya akan jawab yang di WhatsApp dari Subaidah. Apakah memang seperti itu? Ya betul, bahwa artinya yang seperti itu kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan keadaan dan siapa yang kita audiens, seperti apa yang akan kita hadapi, akan kita ajak untuk komunikasi. Itu betul, kita harus menyesuaikan itu, betul. Dan saya katakan di video sebelumnya kan kita harus benar-benar tahu siapa yang kita ajak itu. Nah, disitulah kita akan mulai mengatur psikologi kita, ya, psikologi kita dalam berbicara gitu. Terus juga akan mengatur sosiologi kita dalam berbicara. Nah, penggunaan bahasa itu tidak bisa langsung, ya, artinya begini, ada ruang-ruang di dalam kehidupan bermasyarakat kita, itu ruang yang secara keakraban atau informal dan ruang yang memang formal atau formal itu. Nah, di masyarakat kita ya, kalau kita kesehari di sekitar lingkungan kita itu namanya informal. Informal berarti ya memang keakraban. Keakraban itu tidak ada hal-hal yang terikat di situ. Tapi apabila di lingkungan kita itu terdapat banyak orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, budaya kita, budaya Indonesia, budaya orang Timur, dan lebih-lebih di agama Islam juga mengajarkan kita harus menghormati. Nah, di tatanan kehidupan atau budayanya orang Jawa, kalau ada orang yang lebih tua dan kita ajak ngomong, berarti kita harus harus kromo, atau kalau tidak kita harus mampu untuk memberikan kesopanan, memberikan rasa sungkan dan hormat itu. Jadi kita nggak bisa semena-mena seperti teman-teman seumuran, ya. Itu memang contoh realnya seperti itu. Itu belum lagi kalau kita dalam keadaan tertentu, ya. Apalagi kalau kamu nanti misalnya penelitian, ngambil data buat skripsi kamu dan lain-lain, ya itu harus kamu bisa bedakan caranya ngomong gitu, ya. Itu dari Subaidah. Kalau memang ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan lagi lewat Google Classroom, nggak apa-apa. Oke, terus ke yang kedua dari PS1, masih dari Rifani, dia Rifani Dwi. Ada sebuah pengalaman dari Rifani, ya. Kalau sekarang ini seperti ini kondisinya, tidak bisa bertatap muka, sedangkan kita perlu tatap muka. Misalnya ada hal-hal yang memang pertemuan itu perlu maksimalnya menggunakan menggunakan tatap muka, atau dengan tatap muka pertemuan itu akan sangat maksimal. Kalau seperti itu ya kita harus berkomitmen pada rule. Kalau memang misalnya ada rapat menggunakan video call, atau evaluasi menggunakan video call dalam suatu organisasi menggunakan platform digital, ya kita harus sepakat. Artinya sepakat itu ada rule of the game, ada hal-hal yang memang harus disepakati di awal. Tidak boleh menghilang, atau tidak boleh kalau video call WA kan muted video muted itu nggak boleh. Artinya harus benar-benar stay di situ sekian menit gitu. Dan juga harus dikomitmenkan, ini nanti kita akan rapat berapa menit, kita akan pertemuan berapa menit gitu. Nah, memang kesulitan, ada hal-hal tatanan norma yang cukup bergeser ketika pandemi ini, yaitu kalau kondisinya seperti ini. Misalnya kan kemarin saya kan S1-nya UNESA, ya. Agak lucu juga kemarin waktu PPKMB UNESA terus viral di Twitter, itu juga agak luar biasa gitu. Padahal harus seperti itu wajar sih, ya. Kalau saya
Hanya saja anak sekarang itu kan lebih pintar untuk memblow di sosial media. Hal seperti itu sudah tidak hanya di kampus seperti itu. Menurut saya hanya saja Unesa kebagian sialnya aja. Kalau bagi saya seperti itu, kebagian sialnya tepak kok tepaan arek sing digojloki dalam tanda kutip itu apa ya, dengan mungkin dengan secara refleks dia mengupload gitu. Nah, maksud saya begini, di pandemi seperti ini kan kita memang terkendala dalam menentukan sikap gitu. Nggak usah pandemi saja, kita WA-WA-an atau teman-teman WA-WA-an terus atau apa ya, balas-balas komen di itu kan tangkapannya beda. Itulah mengapa dalam tinjauan bahasa itu tulisan komentar atau tulisan status sosial media, kamu menulis sesuatu, kamu chatting sesuatu, kamu bertanya hal sesuatu, itu di semua platform media, baik itu SMS, semuanya, selain Anda meletakkan tinta di kertas, itu tetap bukanlah tulisan. Ya, artinya begini, apa yang kita katakan, saya katakan kayak gini, saya ngomong seperti ini, terus kamu nulis omongan saya, itu kamu mentranskrip ya, mentranskrip omongan orang, omongan saya gitu. Itu omongan, meskipun itu bentuknya tulisan, itu bersumber dari perkataan omongan gitu. Jadi spoken, kalau dalam bahasa Inggris spoken sama written itu beda. Yang tertulis sama yang terucap itu beda. Jadi terucap, Anda mau mengucapkan sesuatu, terus kamu WA, itu beda, itu beda, tafsirannya akan beda, terus penangkapan pemaknaannya akan beda, beda. Kenapa? Karena ketika kita nulis sesuatu itu pasti beda lagi gitu loh, maksud saya. Kamu nulis nih sesuatu proposal, apakah bahasa proposal sama dengan bahasa chatting? Tentu beda gitu. Kalau proposal begini begitu atas nama begini, pendahuluannya seperti ini. Tapi kan kalau kamu ngomong misalnya, kamu intinya apa? Ini kamu misalnya mohon bantuan, mohon sponsor, mohon begini, itu kan intinya gitu. Jadi written sama spoken itu beda. Di kondisi pandemi seperti ini ya, tidak ada cara lain memang seperti live YouTube, live Instagram, terus WhatsApp, video call, Zoom, Google Meet, banyak-banyak platform-platform yang lain lagi ya, memang Skype gitu. Itu ya biar ada live. Kenapa? Kalau live itu spoken, spoken itu pasti beda sama written gitu loh. Ya. Itu pasti beda, tangkapannya beda. Yang kalau komunikasi lewat komen saja kadang, padahal orang itu nulisnya biasa ya, dengan tidak ada perasaan yang marah atau sebel atau jengkel. Tapi kadang kalau kita hanya melihat tulisan saja, itu kan kelihatannya kayaknya dia malah. Makanya jembatannya bagi platform digital itu kan ada emoticon, emot itu. Tapi emot sendiri juga hari ini ya sudah dalam pengembangan yang luar biasa, mewakili banyak perasaan ya. Dia hanya cuman senyum tipis saja juga ada gitu ya. Ya kamu tahu lah ya seperti itu. Terus ada yang bener-bener lovely atau bener-bener suka banget, ada tidak hanya sekedar cekakaan, bahan cekakaan pun sekarang tidak hanya sekedar kelihatan giginya, emotnya, artinya ada yang miring-miring juga. That's why saya maksudkan itu beda ya. Beda antara written sama spoken. Terus kondisi pandemi ini balik lagi, memang kita harus benar-benar memanfaatkan platform yang ada. Kita ketika nggak bisa bertemu, itu sulit untuk menafsiri memang gitu loh. Bahkan misalkan saya lama bales, ada yang WA terus saya terus lama gitu ya, misalkan kita ketemu, saya bisa langsung jawab itu, atau kita memang waktu itu ada kesempatan untuk bertatap muka, saya bisa jawab. Tapi ketika saya tidak ketemu dengan yang WA itu ya, mungkin saya masih repot yang lain, repot yang itu, repot yang ini. That's why kan sulit gitu loh. Masyarakat kita belum terbiasa akan hal itu gitu. Karena apa ya, inilah kita memang agak ketinggalan dari sisi digitalize, dari sisi teknologi kita agak ketinggalan. Bahkan ketika Jepang kena tsunami itu, kena gempa terus tsunami waktu beberapa tahun lalu itu,
masyarakat Jepang itu udah biasa komunikasi by push email push kayak BlackBerry dulu itu hal yang biasa bagi masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang komunikasi lewat email itu udah biasa. Ya, jadi ya apakah kita demikian? Ya kita baru mungkin 3 tahun 2 tahun ini baru terbiasa menggunakan email gitu. Email mungkin dulu buat hal yang resmi-resmi gitu. Nyatanya sekarang tuh enggak gitu loh. Nah, seperti itu. Tapi kita baru ngeh. Mengapa hoax di Indonesia itu tinggi ya? Tidak merendahkan tingkat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat Indonesia ya, karena perkembangan internet di Indonesia masih baru menanjak, tidak belum pada kondisi di mana masyarakat itu sudah aware dengan adanya internet, penggunaan aktivitas digital, spending, uploading, downloadingnya sudah aware gitu. Belum sampai di situ gitu ya. Maka dari itu saya sendiri dalam penerapan psikososiologistik ini, ketika kondisi digital ini memang harus bertatap muka seperti ini. Mengapa saya menggunakan YouTube? Karena saya tidak yakin menggunakan aplikasi bawaan dari Google Classroom atau Google Meet. Saya tidak ingin kalian untuk habis kuota banyak, dan saya juga nggak mau habis kuota banyak juga, sama gitu. Kalau di kampus lain mungkin ada subsidi, kampus kita tidak ada subsidi. Artinya kampus lain maksud saya adalah di Kementerian Kemendikbud itu, dia di kampus di bawah Kemendikbud adalah, kok di bawah Kementerian Agama belum ada. Bahkan ya kalau udah sampai berjalan seperti ini ya nggak ada, berarti artinya bantuan kuota itu. Maka ya saya setting di 360p lah. Saya anggap 360p itu cukup, dan kalian juga masih muda, kalian bukan orang sepuh yang butuh 720p atau 1080p ya. Apalagi yang 720p 30 fps 50 fps ya kayak balapan gitu, nggak usah lah. Artinya saya juga meyakini kalian masih bisa melihat dengan cukup jelas, apalagi HP-HP sekarang juga bagus-bagus, tidak ketika waktu 2 tahun 3 tahun sebelumnya ya. Saya percaya bahwa Anda tidak ada kesulitan itu. Makanya saya setting di YouTube biar semua tidak kesulitan, dan resolusinya mungkin segitu juga. Saya juga bukan YouTuber ya, Anda tidak perlu saya juga bukan food vlogger, saya bukan seorang hijaber atau makeup tutorial juga yang perlu Anda detaili apa high resolutionnya, itu seperti tidak perlu ya. Di situ menggunakan platform digital sangat penting di era seperti ini untuk kita itu benar-benar klik, atau kita benar-benar bisa menyesuaikan betul sama seperti ketika kita tatap muka itu. Selanjutnya dari Kori Hajidah Arianti ya, sudah dijelaskan, kita berbicara bahasa kita harus menyesuaikan siapa yang paham atau bahwa kita diterima orang yang kita ajak bicara masing-masing. Personal branding toxic. Lingkungan tersebut membawa toxic, bagaimana kita ini tetap menjadi diri sendiri ya. Bahasa kita harus menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak, bagaimana Pak, biar kita paham atau tahu bahasa kita terima orang lain. Terima kasih. Oke. Sekali lagi ya, kita tidak bisa sendirian menentukan. Kalau kita sendirian menentukan bahwa kita menggunakan cara komunikasi pertemanan, cara komunikasi semi pertemanan, cara komunikasi general umum seperti orang baru kenalan gitu, kita nggak bisa menentukan itu sendiri ya. Yang perlu kita pertimbangkan adalah sebanyak mungkin informasi yang kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan seseorang. Di situ kita mampu untuk menentukan apa-apa saja yang harus kita sampaikan, apa-apa saja yang harus kita sesuaikan ya. Contoh, suatu ketika Anda ini mendaftar tes seorang perangkat desa, dan Anda lolos menjadi perangkat desa, terus Anda menjadi kepala urusan administrasi, atau nanti ada yang ngurusi kepala urusan kesejahteraan.
kepala usaha kesejahteraan mendapatkan ngurusi bantuan-bantuan atau ngurusi program-program bantuan pengembangan kemiskinan, pengembangan ekonomi masyarakat untuk agar lebih sejahtera. Nah, Anda tidak bisa, tentunya Anda harus menggunakan pendekatan budaya yang atau kebiasaan di daerah situ, di lingkungan situ. Anda mau bicara seperti bahasa seumuran Anda, tentu tidak bisa. Itu sebanyak informasi itu, di situ akan semakin baik Anda untuk menentukan menentukan komunikasi yang seperti apa yang akan saya lakukan gitu. Ya. Anda tidak kenal orangnya betul, tapi orang masyarakat desa di situ mengenal Anda sebagai perangkat desa, cukup. Anda tidak usah perkenalan dan lain-lain sebagainya itu. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mengenal siapa yang akan Anda hadapi, keluarga-keluarga kakak-kakak mana, rumah-rumah mana yang memang akan Anda datangi untuk sosialisasi program atau Anda beri bantuan itu contohnya aja. Contoh lagi, Anda wawancara, misalnya Mata Najwa wawancara seseorang itu, seseorang pejabat publik atau public figure, tentu tim dari Mata Najwa sendiri sudah Najwa Shihab sendiri sudah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang perlu untuk diolah ya, sehingga notulensi, terus outline, segala informasi yang beredar dari sebelum-sebelumnya akan dihimpun untuk digunakan oleh Najwa Shihab dalam melakukan interview itu gitu. Ya, Anda mau beli misalnya mau beli HP aja, Anda mengumpulkan banyak informasi ya. Kalau Anda orang kaya nggak perlu lah, Anda langsung tembak aja beli gitu. Tapi kalau Anda on budget ya, on budget artinya pada budget yang sekian juta ya, Anda akan melis. Kalau saya sih gitu ya, Anda akan melis tuh HP yang kiranya sekian juta sesuai dengan spek, apalagi yang suka main game. Anda akan menentukan itu. Nggak mungkin asal tembak aja, apalagi orang Indonesia itu kan kalau kena komentar, kalau kena opini, kalau kena katanya mundur geser tuh katanya Samsung seperti ini, katanya Realme seperti ini, katanya Oppo seperti ini, berubah lagi gitu. So that's why ya, semuanya itu tidak bisa kita tentukan. Kita harus mau menentukan sesuatu, kita harus mengumpulkan banyak informasi dulu ya seperti itu ya. Sebelum kita tahu, kita harus lebih tahu dulu ya. Kita harus memperbanyak informasi. Misalnya tahu si A ini seperti ini ya, kita harus gali terus gitu, biar kita tidak salah dalam bersikap dan komunikasi itu. Nah, terkait dengan social branding sendiri ini ya memang sudah baru sekitar 10 tahun ini, ketika sosial media memang sedang gencar-gencarnya ya. Anda tahu YouTuber yang kawaan kayak Raditya Dika itu sudah punya YouTube 2008. Artinya social branding itu adalah hal yang perlu dikembangkan di era digital ya, setelah 1 dekade ini. Kenapa? Karena branding tidak bisa tidak hanya berhenti dalam satu produk, misalnya HP. Tidak hanya bisa berhenti dalam satu produk-produk yang lain kayak kecantikan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Tapi branding hari ini itu sudah merambah pada personalisasi ya. Kalau ada pembahasan yang lebih jelimet ya, memang sekarang itu tidak hanya benda, manusia pun harus dipromosikan, harus di-brandingkan gitu. Brandingnya ya mohon maaf, pakaian dalam siapa? Pakaian dalamnya Cristiano Ronaldo ya. Atlet akan pakai gitu. Jadi namanya sampai seperti itu yang namanya personal branding gitu. Ya kalau di negara kita yang namanya kita masuk ke toksik lingkungan, walah ya begini pasti seperti ini, pasti dia pakai operasi plastik lah, dia pakai dia skincare-nya mahal dan lain-lain ya. Tanpa ada di dunia digital atau platform digital pun, masyarakat kita memang masyarakat julid gitu. Jadi
sudah tidak perlu kita hiraukan lagi bahwa ya memang adanya demikian ya. Toksik lingkungan itu ya seperti itu. Masyarakat atau manusia pada umumnya ya mereka tidak butuh kesuksesan Anda. Yang akan dibutuhkan masyarakat adalah kegagalan Anda. Jadi misalnya sekuat apapun kita membuktikan kesuksesan kita, kalau orang memang sudah nggak suka ya dia kan sebenarnya selamanya nggak suka gitu. Nah, iya memang ada toksik sering ya, atau lingkaran-lingkaran teman-teman kita itu kadang-kadang ada yang apa ya, membuat kita minder atau meremehkan kita, itu wajar seperti itu. Wajar sekali. Zaman dulu mungkin hanya ada ketika ketemu di sekolah gitu. Zaman hari ini bisa offline, bisa online gitu. Offline juga dibully pas ngopi misalnya. Ah, lu lagi jomblo, kamu jomblo terus awakmu ini, seperti itu. Sama aja ketika di online juga bakal digasai lagi gitu. Misalnya kita bikin status kita vacation kemana, jalan-jalan apa namanya, ya udah gitu, percuma aja jalan-jalan sama siapa. Misalnya kondangan juga, kondangan lu sendirian ya, everything. Kalau semuanya sudah nggak jadi bahan gojlokan, ya jadi gojlokan selamanya gitu. Bahkan kita achieve sampai pada prestasi tertentu juga pasti akan digojlok seperti itu ya. Itu dari PS1. Sekarang kalau dari PS2 cuma satu ya, PS2 nggak banyak-banyak. Mantep ini, berarti saya yakin udah pinter-pinter ya PS2. Oh ya, info bagi teman-teman ya, kalau LTK absen tidak bisa menggunakan emailnya Winsa, email Siakat, langsung pakai email Anda sendiri saja, nanti saya setting ya. Gitu. Karena kan waktu BMTech kemarin itu saya sendiri tidak ada masalah, Anda itu mau pakai apa, cuman kan saya juga nggak mau nanti ada masalah. Saya pribadi nggak mau ada masalah ketika suatu hari nanti suatu ketika ternyata absen Anda tidak terrecord secara sistem di kampus gitu loh, secara record sistem Siakat kampus. Saya nggak mau seperti itu, nanti siapa dosennya seperti itu. No way ya, no way sekali, nggak mau saya. Oke, pertanyaan dari Taufik Ramadan. Cabang ilmu multidisipliner ini di Indonesia kurang banyak dalam kira-kira mengapa nggih Pak? Apa psikologi di cabang? Enggak. Psikososiologistik ini bukan cabang keilmuan baru, bukan. Tapi memang di Indonesia ini, kalau saya mau bicara ya, memang pengembangan ilmu atau update ilmunya memang terlambat. Sehingga multidisipliner dianggap tidak sesuai, tidak keahlian. Nah, di dunia yang semakin kompleks ini, semakin berkembang ilmu pengetahuan, itu tidak hanya bisa didasarkan pada satu pengetahuan saja. Gitu. Misalnya pendidikan hari ini tidak bisa berdiri pendidikan sendiri. Pendidikan harus ditopang dengan harus ada dukungan politik dan dukungan ekonomi. Dukungan politik seperti aturan yang memang mewajibkan, aturan yang memang mendukung. Ekonomi yang berarti harus ada support dana yang besar untuk mengembangkan pendidikan. Ini contoh pendidikan ya. Belum lagi kalau kita bicara bisnis ya, usaha ya, entrepreneur atau UMKM gitu. Itu juga butuh sebuah dana yang tidak kecil untuk berkembang gitu. Mengapa Cina besar sampai seperti itu, ekonominya bagus, kita dikit-dikit pakai barangnya Cina? Karena di Cina diproduksinya sangat besar dan murah gitu, sehingga akhirnya dilempar ke luar negeri menjawab kebutuhan negara-negara Asia atau negara-negara lain yang memang cocok barangnya, cocok harganya, dan cocok kualitasnya gitu loh. Kalau 20-30 tahun yang lalu yang masuk barang yang bagus cuman Eropa saja, ya memang seperti itu. Karena Cina belum develop sampai hari ini, belum sebagus hari ini. Geser sedikit Korea berkembang. Kalau Jepang sama Eropa kan sudah bersaing, barangnya sudah banyak, mahal-mahal, kualitasnya bagus-bagus. Hanya saja seperti itu, akhirnya tersaingi oleh Cina yang ternyata menjawab psikologi konsumen. Iya, tetap aja cari yang murah, nggak cari yang mahal ya. Tentu cari yang mahal dan bagus pasti, yang branded oke. Tapi kalau memang ternyata ada yang tidak branded dan kualitasnya tidak jauh berbeda, ya tentu ada merek-merek tertentu yang memang lebih bagus brandednya, oke. Tapi ketika memang
tidak jauh berbeda. Contoh saja HP ya. HP Cina juga kualitasnya tidak kalah dengan yang Korea atau yang Eropa atau Amerika gitu. Nyatanya luar biasa gitu. Maksud saya negara lain itu sudah sangat berkembang gitu ya. Keilmuan multidisipliner mereka sudah zigzag kemana-mana, tidak hanya kayak Indonesia yang kaku ya, misalnya pendidikan aja, terus dipikir ekonomi aja, politik aja, sosiologi aja, artinya sosial saja, eksak saja dipikir, fisika matematika gitu, enggak gitu. Di luar negeri, negara-negara maju itu semua saling mengisi, saling mendukung. Di Indonesia kan tidak gitu ya, beda warna baju beda warna pilihan aja udah rame gitu. Kalau negara kita tidak pernah selesai dalam urusan politik ya, seperti hari ini banyak sekali kesalahan atau hal-hal yang didemokan gitu. Apalagi pemerintah memegang media, menguasai media, sulit berkembang ya. Menurut saya sulit berkembang karena saya melihat negara-negara yang maju, saya amati, ternyata ya sudah selesai. Mereka itu tidak akan membahas ideologi, mereka tidak akan membahas G30 SPK ya, artinya mereka di negara lain tidak akan membahas membuka luka lama mereka, tidak akan. Tapi mereka selalu mengingat masa depan gitu. Bukan mengingat, mereka selalu menatap masa depan dengan berbekal masa lalu yang kelam. Mereka melihat masa depan. Indonesia tidak, dengan berbekal masa lalu yang kelam ya, tidak bisa kemana-mana, tidak beranjak kemana-mana itu. Berkutat di situ saja, politik aja, sekarang pilkada lah begini gitu. Sehingga pengembangan keilmuan di Indonesia ini memang terlambat. Cabang keilmuan baru bukankah dalam linguistik sendiri itu ada yang namanya semantik, ada yang namanya sintaksis, ada yang namanya semiotik, ada yang namanya ini tadi psikososiologistik, neurolinguistik, ada yang namanya kajian budaya, ada yang namanya kajian karya sastra itu, terus kajian bahasa ya. Dalam kebahasan linguistik itu akan dikaji semuanya gitu, tidak hanya tidak hanya ya psikososiologistik, tapi bahasa secara umum dan penggunaan cabang-cabangnya banyak sekali gitu. Tapi di Indonesia ini kan tidak gitu, hanya digunakan ketika ada tahun 2017 itu, ketika Ahok, rame-ramenya Ahok seperti itu, baru tafsir bahasa, tafsir linguistiknya seperti ini. Hal seperti udah selesai. Luar negeri itu sudah dalam pengembangan yang tahap pengembangan mau ke Mars, mau ke planet. Kita ini orang salah ngomong jadi masalah gitu loh ya. Seperti itu. Lucu ya, namanya juga negara berkembang ya. Indonesia ini memang unik ya. Kurang lebih demikian, pertanyaannya masih seperti itu. Saya akhiri. Kalau memang ada pertanyaan lain silakan ditanyakan melalui Google Classroom atau WA atau YouTube-nya sendiri. Untuk